Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erik, kemudian Coach Ari untuk kesediaannya menjadi narasumber di Ngadu HR sesi yang ke-8 ya. Tentunya ini merupakan Ngadu HR yang sudah lama kita vakum, kurang lebih 1 tahun, Coach. Tahun kita vakum karena kesibukan masing-masing dari para founder dunia HR. Akhirnya kita mengobati kekangenan kita mengadakan webinar yang ke-8 ini. Ya, untuk selanjutnya silakan Coach Ari untuk memaparkan materi yang luar biasa. Tadi Coach Erik sudah memaparkan materinya. Sekarang giliran Coach Ari yang memaparkan materi terkait dengan perlindungan data pribadi, terutama dalam pengelolaan data karyawan setelah berlakunya punya Undang-Undang PDP. Monggo Coach, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Waalaikumsalam. semuanya menuju siang. Semoga nggak lapar. Monggo yang lagi mau mengunyah-ngunyah untuk nanti siang. Mungkin nanti nggak hanya di Jakarta ya, kalau kemarin dibilangnya ada sekitar hampir 500 orang yang hadir di acara ini. Izin saya share screen. Udah kelihatan ya. Dan karena ini ada related sama saya lagi belajar tentang sustainability dan tentu ini akan korelasikan dengan sustainability. Ini akan melengkapi apa yang tadi Coach Eric sampaikan. Udah cukup atau lumayan luas ya, lumayan lengkap apa yang disampaikan oleh Coach Eric. Ini saya menceritakan pengalaman saya dalam 10 tahun terakhir menjadi HR Director dan juga saya waktu itu sebagai HR dan IT Director. Jadi juga penerapan bagaimana IT nanti di ISO 20000 dan ISO 27001. Sebelum itu kita berpantun dulu, teman-teman boleh menyampaikan kata cakep atau kasih jempol atau kasih teks di cakep biar kita bisa live. Ke pasar beli rambutan. Cakep. Cakep, Jangan lupa beli mangga. cakep, Cakep. PDP sudah jadi aturan. Cakep. Mari kelola data dengan bijaksana. Cakep. cakep, Kemudian ada lagi satu lagi nih. Beli es di Mantap. pinggir jalan. cakep, Cakep. Sambil makan roti isi coklat. Kayaknya cakep, kalau ayo yang di Cakep. dong. Singapura ya gitu ya. Udah. PDP hadir untuk keamanan Cakep, agar data karyawan tetap selamat. Amin. Amin. Cakep. Thank Jadi you, benar Coach. saya sekarang di Wongke saya lebih banyak ngomongin tentang environment, social, and governance. Dan saya banyak sertifikasi ini kalau dibilang karir nyasar ya. Dari mulai Imperial College, latar belakang saya orang matematik. Saya ikutan di Cambridge untuk kuliah biodiversity. Dan yang lebih utama saya adalah yang ngomongin tentang ini korelasi. Saya Information and Policy Director waktu itu dan pengalaman saya waktu di Telco untuk sebagai GM audit dan beberapa konsultan ke teman-teman yang lain. Nah, saya di IAB, Ikatan Alumni Habibie, IABA, dan saya beberapa HR dan juga Certified Management Accountant dan Sustainability Excellence Associates di ISSP. Kita ngomongin tentang SDGs sebetulnya. Korelasinya, apa yang hubungannya? Kenapa tadi ada undang-undang PDP, terus korelasinya sama SDG, Sustainable Development Goals gitu ya. Sebetulnya ini gue bisa korelasi nantinya. Dan sekarang juga teman-teman kan jangan sampai ini jadi burnout, terus juga ngerasa worried. Wah, dataku sebetulnya ntar dipakai apa ya buat kantor ini? Dan buat apa nanti mungkin kenapa mesti ngasih-ngasih kertas, kenapa mesti dalam bentuk fotokopian yang hard copy gitu. Dan kita juga nggak ingin dengan data-data yang hard copy itu juga bisa akhirnya kemana-mana dan akhirnya bisa mengalami climate change dan juga panas, banjir di mana-mana, polusi gitu ya. Dan kalau korelasi sama ini adalah kita lihat dari Brundtland Commission tahun 1987 mengenai
our common future. Jadi sustainable development itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi teman-teman itu anak-anak generasi muda saat ini udah banyak pakai traveling seperti ini, dan dia juga bawa tumble, juga ikutan acara menyelamatkan lingkungan, komunitas, membersihkan, bahkan juga membeli barang-barang yang memang ramah lingkungan. Dia juga mau membayar lebih bagi perusahaan yang atau barang yang ramah lingkungan. Dia juga mau di-hire oleh perusahaan yang juga ramah lingkungan. Dia juga mau di-retain oleh perusahaan yang leadernya, pemimpinnya, atau perusahaannya itu juga menunjukkan effort atau kegiatan yang menunjang ke ramah lingkungan. Dan salah satunya tentu kertas, ya. Salah satunya juga mengenai data-data nantinya. Dan ini adalah 17 Sustainable Development Goals. Saya nggak akan ceritakan satu-satu, tapi korelasi sama HR adalah yang decent work, economic growth. Kemudian bisa juga ngomongin tentang inovasi, reduce inequalities. Jadi kalau dilihat mengenai kita mau collect data, mana yang laki, mana yang perempuan, mana disability, sama enggak gitu ya. Terus juga bisa korelasi sama teman-teman yang mengenai smart cities. Nah, apalagi sekarang ada AI di HR. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri event mengenai AI yang diterapkan pada HR. Dan juga kemarin saya juga live bersama dengan teman-teman di UK dan Italia. Dan tentu ada beberapa lah yang di sini bisa kita korelasikan kepada kehidupan di HR kita. Dan saya menggunakan framework untuk PPTX ini, untuk sustainable work gitu ya. Jadi kita apa yang disampaikan tadi mengenai bagaimana kita collect supaya menjaga supaya data-data kita tidak kemana-mana, itu saya menggunakan PPTX, people, policy, dan teknologi. Tentu dengan experience. Kita harus punya growth mindset. Nah, terima kasih teman-teman HR. Kalau nggak salah nih kebanyakan teman-teman HR pasti kemarin disebutkan ada sekitar 60-an% yang orang HR dan non-HR juga datang ke sini. Jadi teman-teman HR pingin belajar tentang IT, mungkin yang non-HR ingin tahu juga tentang IT. Jadi punya growth mindset. Dalam satu event saya pernah di Bali, pagi saya ikut karena saya adalah Information Policy Director, IT dan HR Director. Saya pagi datang ke acara IT dan sore saya datang ke acara HR di Bali. Pagi orang IT bertanya kepada kita, sebetulnya kita mau menjalankan proyek-proyek yang membantu HR, tapi HR-nya nggak ngerti, nggak tahu mau ngapain. Nah, pada siangnya orang HR berkeluh, sebetulnya saya mau menjalankan proyek-proyek yang untuk data buat digitalization, tapi IT-nya tidak fokus, dia hanya untuk ke customer. Nah, itu kita alhamdulillah kita bisa ngumpul semua di sini, ada orang HR dan ada non HR. Dan tentu harus punya growth mindset dan keep on learning ya, supaya kita bisa work bareng, dan ini kita bisa work bareng dan bisa berinovasi. Nah, di sisi policy dan proses itu bisa korelasi tadi, harus kita tahu tentang undang-undang PDP-nya tadi dan bagaimana kita menerapkannya ke dalam policy yang ada di perusahaan, mulai dari peraturan perusahaan, kemudian kontrak PKWT, PKWTT tadi disebutkan juga, kemudian bagaimana kita concern-concern yang lain, mungkin data-data integrated pack gitu ya, dan bisnis proses lainnya, dan itu harus kita tulis. Kita sebagai HR, kita harus punya strateginya, bagaimana kita harus, kalau dijawab, ditanya sama karyawan atau ditanya sama board, itu kita udah punya strateginya bagaimana penerapan undang-undang PDP, dan itu kita punya policy dan juga bisnis proses untuk itu. Walaupun teman-teman belum menerapkan ISO 9000, ISO 20000 tentang ISM, itu ataupun ISO 27001 mengenai information security. Dan sekarang saya juga tahu
baru dengar ada ISO mengenai AI, penerapan AI. Dan T yang di pilar satunya lagi itu adalah teknologi. Teknologi kita bisa dari start yang sangat ringan, mudah, murah gitu ya, kayak kertas dulu, terus sampai yang teknologi yang tinggi. Dan tentu kita perlu experience yang bagus nih. Jadi buat bisa menjalankan ini, kita punya experience bagus sehingga juga teman-teman di employee yang lain tidak bertanya-tanya nih, ini data kita dibuat apa ya gitu. Nah, kebetulan saya punya anak yang baru lulus dan baru diterima kerja. Ini dia bertanya, Pak, ini data-data ini gimana ya untuk bahwa saya yakin data terutama ada judul, takutnya kan buat pinjol ya. Data KTP diapain? Ya sekarang di watermark aja Mas, dikasih tulis. Terus watermarknya gimana? Ya ada aplikasi kan eh, untuk watermark atau hanya simple aja dipakai di PPT atau di Word dokumen, kasihin coret pinggir. Hanya dipakai untuk atau ini diserahkan untuk kepada PT ini khusus ini. Sehingga kita udah yakin bahwa data itu nggak akan kemana-mana. Karena kalau di watermark itu kan agak sulit untuk dirubah-rubah ya. Karena watermark yang agak miring gitu. Jangan yang datar gitu di tempat kosong. Harus nutupin. Nah, walaupun tidak menutupi benar. Nah, itu penting buat kita. Kita juga bisa, sekarang pun ya, kalau beberapa di tempat lain foto, kita udah nggak mesti nyetak foto ya. Tapi kita udah langsung di foto. Dan tentu experience ini adalah yang untuk bisa kita lakukan supaya ini bisa berjalan dengan baik dan tentu bisa mengurangi karbon. Nah, saya menggunakan 360 degree building block teknologinya ini yang untuk apa aja yang nanti mesti ditutupin, apa aja yang nanti mesti disecure. Beberapa pengalaman saya waktu menerapkan ISO 27001 tentang information security. Pada waktu itu saya tidak melibatkan HR, tidak melibatkan HR karena saya pikir kan ini pas partnya ISO 27001 kan hanya IT aja. Namun ternyata malah ditanyain, malah ada beberapa poin HR yang harus di-improve. Mulai pada waktu rekrutmen, apakah kita ngecek background check, seperti apa. Terus juga pada onboarding, apakah sudah dilakukan pelatihan-pelatihan. Terus juga waktu operation, apakah sudah dilakukan pelatihan-pelatihan lagi dan dimonitor. Dan sampai offboarding, apakah data-data itu sudah diambil lagi sama kita. Dan jangan juga sampai eh, apa ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Coach Eric, ya kita harus monitor bagaimana kepatuhan atau bagaimana kemengertian mereka dalam hal pelatihan itu. Ada tesnya, ada pre-test, ada post-test, dan juga diaudit gitu. Jangan sampai data-data yang ada itu malah bisa difoto atau kunci locker. Mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan pakai hard copy ya, untuk CV. Itu juga perlu kita lihat bagaimana nanti penghapusannya. Nah, itu mungkin mesti ditulis tuh. Nah, teman-teman HR perlu membuat kebijakan dan itu harus disepakati oleh board dan departemen yang lain. Misalnya nih dalam hal shredding data-data CV, apakah langsung di-shredded yang bagian yang tidak keterima atau tetap disimpan gitu kan. Terus itu harus korelasi sama teman-teman GA. Jangan sampai pada saat dibuang, dia buang gitu aja. Sehingga jadi buat tempat bungkus roti atau bungkus kacang goreng gitu ya. Di tempat lain. Dan itu bahaya gitu. Nah, biasanya teman-teman di HR itu juga banyak yang masih silo mengenai data. Masih di sini aja. Nah, untuk tadi sosialisasi, sebetulnya kita bisa lakukan mungkin dengan single sign on gitu ya, kita pakai identity management dan tentu juga ada yang bisa single sign on sini.
Nah, di ISO 27001 itu kita harus menerapkan change password itu setiap 3 bulan sekali dan tidak boleh sama yang lainnya. Dan itu harus kita sosialisasikan terus. Kadang-kadang ya orang-orang itu kan ngapain sih kita masih ganti password lagi, susah lagi gitu kan. Ngapain masih password yang sulit gitu. Atau yang password yang tidak gampang ditebak, ulang tahun, alamat, dan lain sebagainya. Dan itu kita masih sosialisasikan, dan itu harus bareng bersama teman-teman IT. Nah, salah satu, wah teman-teman kita kan scattered Pak, di luar sana. Ada yang nggak di Jakarta aja, atau nggak di satu kota, di kota yang kantor HQ. Nah, kita bisa lakukan menggunakan video-video kecil tadi kayak disampaikan Coach Eric. Dan itu kan kalau anak-anak Gen Y kalau dikasihin video yang 1 jam, udah capek banget. Dan ada teman-teman HR itu pada waktu onboarding dikumpulin dulu. Ntar sebulan baru baru lakukan onboarding. Nah, itu juga kayak modelnya Metro Mini atau Macrolet ya. Ngumpulin dulu sampai penuh, ngetem dulu, baru jalan. Nah, sebetulnya kita ada teknologi-teknologi yang untuk bikin sosialisasi ya. Kalau teman-teman pakai Google Suite atau pakai Microsoft Teams, itu kan bisa, sorry saya sebutin brand ya, biar gampang ya penyerapannya. Itu kan kita bisa lakukan langsung teman-teman dari handphonenya. Dan itu kita bisa terapkan juga 2FA ya, two factor authentication, dan itu harus kita sosialisasikan, jangan sampai juga data-data itu ke mana-mana. Dan biasanya karena kita ada identity management, ya password kalau yang di laptop itu sudah kita lakukan seperti apa namanya, kalau ada antivirus update itu kan dari kita ya, dari orang IT. Dan juga teman-teman IT itu juga kita juga perlu terapin nih untuk melihat ini. NMS, network element, jangan sampai passwordnya itu juga mudah ditebak. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 9 gitu kan. Atau diputar tapi berurutan sehingga dapat dilakukan pelacakan. Nah, kita harus correlate ini semua, dan apalagi kalau misalnya juga mungkin ada data-data customer, kalau yang perusahaan-perusahaan kalian tadi disebutkan sama Coach Eric juga punya customer, dan kita harus penerapin data-data policy-nya bagaimana, kalau ini kita mau buang seperti apa, bisnis prosesnya harus clear. Kalau sekarang itu juga ada perusahaan yang menerapkan, mungkin jangan dengan AI ya teman-teman, mungkin tergila-gila dengan AI. Gampang ya. Jangan sampai teman-teman itu punya data-data CV, kemudian dikirim langsung ke perusahaan AI tanpa ada lihat lagi concernnya lagi. Itu kan udah memberikan data ke orang lain ya. Apalagi ada ChatGPT yang tidak berbayar, 3.5 gitu kan. Itu ada challenge juga. Nanti kita bisa diskusi mana yang lebih baik. Kalau teman-teman punya payroll, juga kan ada perusahaan yang payroll, pastikan juga perusahaan payroll itu sudah menerapkan ISO 27001, jangan sampai dia nggak ada, sehingga kita tidak bisa kontrol bagaimana atau dimonitor oleh third party yang sebagai asesornya, apakah mereka sudah menerapkan atau belum. Itu yang penting. Kemudian ISO HR untuk yang PDP ini, untuk SDG nanti ini ada, kita bisa lihat nih. Kalau ISO HR itu untuk part rekrutmen 30405 itu ada di bawah sini, ada tentang sustainability SDG-nya, SDG keberapa. Nah, itu bisa dilihat di website. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti juga bisa lihat apa bedanya requirement sama guidelines. Requirement itu adalah yang bisa diverifikasi, ada sertifikatnya, tapi kalau guidelines itu hanya kasih guideline aja seperti ini. Jadi nggak diakredited gitu. Kalau sertifikasi itu di ya, ya ini kalau yang requirement itu disertifikasi. Dan ini adalah ISO yang mungkin bisa dibaca sama teman-teman, yang bisa dibaca sama kalian semua. Dan itu saya summary-kan di sini, ada mulai dari bagaimana guidelines untuk internal dan eksternal
reporting, bagaimana tentang rekrutmen, bagaimana workforce planning, diversity inclusion, assessment, ada part 1 sama part 2. Karena ini juga data-data pasti dilempar ya, kalau yang ada yang eksternal pakai service provider, terus juga karena juga banyak perusahaan yang wah daripada saya kan shared service, daripada saya punya banyak orang psikolog, saya pakai shared service aja gitu. Terus ISO 27001, 20 mengenai ITSM, kemudian ada ini AI, malah yang 42001. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, malah ada beberapa mengenai SDG-nya korelasinya sampai 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, dan 14. Dan juga ada korelasi sama employee engagement, guideline-nya seperti apa. Terus juga untuk learning development. Nah, teman-teman bisa korelasi, nggak ada data-data juga yang keluar nantinya. Dan ini bisa kita korelasikan juga ke Bappenas nanti. Teman-teman bisa baca di Bappenas. Terus juga nanti korelasi sama employee journey seperti apa. Tadi kan udah disampaikan mulai dari attract sampai depart. Ternyata kita ada part yang mesti CV collection, ada yang part recruitment untuk psikotes, atau kita akan lakukan semacam kayak skill value. Nah, itu kan background check. Terus pada waktu onboarding apa aja data-datanya, sama operation, development, sama depart. Nah, ini ada kalau di Undang-Undang nomor 27 pasal 4 gitu ada apa yang disebutkan data-data pribadi yang bersifat spesifik, ada yang bersifat umum. Tadi udah disampaikan sama Coach Eric. Jadi kita perlu perhatikan itu, kita perlu listing down, terus jadi clear strategi kita, clear bisnis proses kita, clear policy-policy kita seperti apa. Dan itu kita mesti masukin kalau misalnya ada risk management, biasanya kan teman-teman harus ngomong ke board ya. Ya, bagaimana ntar, oh kalau nggak kita nerapin ini, maka ada risknya ini, gitu. Dan di dalam ISO 30405 pada saat rekrutmen itu ada verification. Jadi ada mengenai tentu ada data-data yang mesti kita ambil tentang eligibility to work, ada KTP, SIM, BPJS, KITAS, dan lain sebagainya. Ada background check. Ini kita bisa lihat sosial media, bisa juga lihat skor kredit, ID score, education reference. Jangan sampai kita hire orang yang ternyata di dalam itu dia tidak kompeten karena nggak sertifikat pendidikannya ternyata nggak jelas gitu ya. Sebetulnya kita bisa ngambil di Mendikbud websitenya. Terus bisa professional reference. Nah, ini kan apakah lokasi jabatan area tanggung jawab itu termasuk undang-undang PDP nantinya. Kalau kita memberikan reference itu juga perlu kita telah lagi. Jadi ini yang slide saya terakhir supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Jadi menjalankan undang-undang PDP itu bukan sekedar kepatuhan administratif ya. Ini adalah wujud nyata dari komitmen kita sebagai HC untuk melindungi privasi dan keamanan data setiap employee kita, dan juga mestinya setiap individu dari partner juga dari customer kita ya. Jadi kalau kita mengutamakan perlindungan data perlindungan data pribadi, kita menumbuhkan kepercayaan yang lebih dalam dari calon calon karyawan kita juga jadi percaya gitu kan, dan mau bergabung, mau untuk di retain, mau lebih produktif gitu. Jadi kita harus hargain juga privasi setiap orang, nggak hanya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga kita bisa lebih sustainable ya, bisa lebih berkelanjutan. Demikian Coach yang bisa saya sampaikan, selebihnya mungkin banyak pertanyaan tadi ya. Jadi biar kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Coach